Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat surat undangan atau surat undangan untuk rapat atau pertemuan. Dalam kasus ini adalah surat undangan pertemuan rutin di tingkat RT. Di sini sudah saya contohkan untuk surat jadi yang akan jadi rujukan kita dalam membuat surat undangan seperti ini. Jadi ada header surat, di sini menunjukkan perumahan, kemudian keterangan RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Kemudian ada informasi suratnya, kemudian isinya, dan yang di bawahnya itu ada stempel dan tanda tangan. Caranya bagaimana? Kita langsung saja ikuti langkah-langkah berikut ini, teman-teman. Jadi pada prinsipnya sebetulnya teman-teman cukup mengetik semua teks seperti ini. Jadi tidak perlu mempedulikan format terlebih dahulu. Jadi ketik apa adanya, nanti kalau sudah diketik semua, baru kita lakukan formatting dokumennya, misalnya bagaimana caranya melakukan center, rata kanan, kemudian cetak tebal, spasi, dan seterusnya. Oke. Di sini saya sudah siapkan sebetulnya teksnya di notepad. Kita coba copy paste ke sini. Jadi seperti ini. Ini adalah apa namanya? Teks yang masih belum diformat sama sekali. Jadi kalau teman-teman melakukan pengetikan surat apa adanya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah diketik semua, kita coba bandingkan dengan hasilnya seperti ini. Misalnya di bagian atas, di bagian headernya ini cetak tebal, kemudian disenterkan atau ditengahkan sehingga kelihatan rapi. Sebelumnya kita set dulu fontnya. Fontnya ini kalau kita perhatikan di sini dia pakai Times New Roman. Kita format dulu fontnya ya teman-teman. Oke, kita select all-nya bisa tekan Ctrl A ya teman-teman. Ini kita ganti Times New Roman. Oke, kita dapat dan ukurannya itu standarnya 12. Oke, seperti ini. Berikutnya ini tadi center, kita klik ini, kemudian cetak tebal. Oke, ya sudah. Kemudian spasinya, nah ini spasinya cukup rapat ya, kita ganti. Oke, ini spasinya lebar semua, kita ganti spasinya itu jadi 1. Kita coba cek. Oke, ini sepertinya masih ada yang perlu di set lagi di paragraf. Nah, ini biasanya ada afternya, kita set 0. Ya, seperti ini. Oke, kita coba adjust lagi sepertinya. Ya. Oke. Terus nextnya tadi di bawahnya ada garis bawah, kita bisa pakai ini ya teman-teman, border untuk ngesetnya. Nah, ini misalnya. Oke. Kemudian yang subkolilo tanggalnya ini bukan 23 ya. Oke, kita geser ke kanan, rata kanan dengan menekan tombol ini, tombol di menu paragraf. Nah, ini udah jadi rata kanan. Fontnya sepertinya perlu agak besar,
kita set fontnya 14. Oke. Sepertinya spasinya masih perlu diperbaiki lagi. Oke, sementara kayak gini dulu. Kemudian di bagian bawahnya ada nomor sifat, lampiran, dan seterusnya. Kemudian sebelah kanannya ada kepada yang terhormat. Nah, supaya rapi, kita bisa menggunakan fitur yang ada di Word ya, teman-teman. Itu table. Nah, di sini ada table. Kita coba bikin table dengan 3 kolom. Ini nanti kita adjust. Kolom pertama itu nanti isinya surat nomor surat, sifat, dan seterusnya. Kita coba set dulu di sini. Kita tekan tombol tab ya teman-teman, supaya titik 2-nya ini bisa sejajar. Oke, setelah ini kita copy ke sini. Oke, kita geser supaya cukup. Nah, sudah. Nah, ini kayaknya spasinya juga terlalu lebar. Kita coba perbaiki spasinya. Oke, sebelumnya kita coba di sini dulu, kita perbaiki spasinya. Geser, kemudian kita ketik di sini kepada T04 RW01 perumahan Bukit Permai di tempat. Nah, ini teman-teman, supaya ini bisa menjorok itu pakai tombol Control Tab. Kalau pakai tab saja, karena ini dalam table, dia akan bikin row baru. Kita coba tekan tombol tab, nah hasilnya akan bikin row baru. Nah, kita balikkan lagi ke sebelumnya dengan menekan tombol Z atau undo. Sekarang kita pakai tombol Control Tab untuk melakukan indent ke kanan. Ya. Nah, tabel ini kalau kelihatan bordernya tentu saja nggak bagus ya teman-teman. Kita hilangkan dengan pilih di sini, terus kemudian kita set bordernya itu menjadi no border. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, akan sama. Nah, kita lihat pertemuan rutinnya, kita cetak tebal. Kemudian di tempat ada cetak tebal sama garis bawah. Kita bisa memanfaatkan tombol di sini. Kalau bold cetak tebal itu kita juga bisa tekan Ctrl plus B. Kalau untuk garis bawah itu bisa menekan tombol ini atau Ctrl U. U itu underline. Nah, berikutnya kita rapikan yang di bawah. Yang ini kita set bold, Ctrl B ya. Kemudian yang di bawahnya sini kita rapikan juga, kita bandingkan. Nah, ini juga menjorok, indent. Karena ini tidak berada di dalam table, kita cukup tekan tombol tab ya teman-teman. Nah, berikutnya kita rapikan titik 2-nya supaya sejajar semua. Misalnya ini 1 tab, ini 2 kali, 3 kali. Nah, ini kalau kita tekan tab yang bawahnya ini angka 2-nya akan sejajar di 2. Nah, supaya dia sejajar dengan angka 1, kita kasih spasi 2 kali. Untuk tempat, kita tab kali. Nah, oke, ini sepertinya sudah hampir selesai. Kemudian yang di bawahnya, ini kalau kita lihat, dia ada di sebelah kanan. Kita rapikan ke kanan. Ini pakai tab, sekali lagi tab ya teman-teman. Tab aja yang banyak nggak masalah.
Nah, ini sekarang sudah rata. Kalau kita pengen rapi di tengah, ya kita pakai spasi saja, tombol spasi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah lumayan rapi. Nah, yang bawah kita rapikan. Ini spasinya nggak salah ini 1. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan masukkan tanda tangan dan stempel. Nah, di sini saya sudah siapkan file tanda tangan dan stempel digital yang hasil dari foto. Hasil dari foto disimpan dalam bentuk file. Saya coba insert di sini. Nah, ini sudah ada stempel sama tanda tangan. Nah, kita sebetulnya bisa memanfaatkan, kita coba insert tanda tangan dulu ya teman-teman. Nah, ini kebetulan gede banget. Nah, kita kecilin. Sudah. Oke. Nah, kita atur layout optionnya within wrap. Nah, ini kita bisa geser di sini. Nah, di Word, di Microsoft Word ini sebetulnya ada feature remove background. Di sini ya, ini ada di menu picture format, remove background. Kita bisa menghapus backgroundnya supaya dia bisa transparan, sehingga hasilnya itu akan lebih bagus. Kalau teman-teman lihat seperti ini, hasilnya kan nggak begitu bagus karena ada gambar abu-abu. Nah, kita coba lakukan remove background. Nah, hasilnya seperti ini. Area yang akan dihilangkan backgroundnya itu adalah yang berwarna pink. Nah, kalau kita perbesar, ini ada yang warna abu-abu. Nah, ini kan kita juga ingin membuatnya menjadi transparan, teman-teman. Caranya bagaimana? Kita bisa klik tombol ini, mark areas to remove ya. Nah, terus kemudian kita gores saja gini, nah, dia akan bertambah. Nah, seperti itu. Nah, ini juga. Oke, sedikit-sedikit. Nah, seperti itu ya. Ini rasanya cukup. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita tekan tombol keep changes. Ya, nah ini hasilnya teman-teman. Jadi bisa dibilang cukup sempurna. Tadi kalau kita lihat sebetulnya tanda tangannya warna biru ya teman-teman. Kita tekan tombol correction untuk memperbaiki apa namanya warna tanda tangannya. Nah, ini kita tekan tombol sini. Terus tambahin lagi di color correction. Nah, kita bisa pilih ini. Nah, sekarang tanda tangannya sudah warna biru. Nah, ini hasilnya sudah oke. Nah, kalau misalnya ini berada di atasnya, kita coba geser misalnya. Nah, misalnya dia persis berada di atas tulisan Kiswanto ini ya. Nah, hasilnya akan bagus teman-teman. Jadi benar-benar backgroundnya itu transparan. Goresan tanda tangannya itu seakan-akan benar-benar berada di atas tulisan. Berikutnya kita akan tambahkan stempel teman-teman. Jadi kalau kita lihat rujukannya seperti ini, ada stempelnya. Nah, kita lakukan hal yang sama, insert picture, stempel. Nah, ini gede banget. Kita perkecil lagi. Nah, kemudian kita set layoutnya seperti ini.
Nah, kita coba lakukan hal yang sama teman-teman. Kita lakukan remove background dengan fitur yang ada di Word ini. Kita klik remove background. Nah, sayangnya dari yang kelihatan ini semuanya warna pink. Yang artinya apa? Yang artinya kalau kita eksekusi, tulisan stempel rukun tetangga, rukun warga, lingkungan bla 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 ini akan hilang teman-teman. Yang ada yang warna hitam ini aja nih, garis ini. Nah, kita coba saja. Jadi misalnya ini kita klik keep changes. Nah, hasilnya kayak seperti ini teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, di mana kita sebetulnya hanya ingin meremove backgroundnya saja, tapi ternyata hampir semua areanya dihilangkan sama dia. Saya coba Ctrl Z undo supaya kita bisa lihat ininya. Nah, caranya bagaimana? Sebetulnya kalau kita mau agak sabar, kita bisa melakukan kita bisa menggunakan fitur remove background yang ada di Word ini, plus yang tadi teman-teman, kita sorry, bukan yang tadi, kita belum nyoba yang ini, mark areas to keep. Nah, ini kita harus menandai area-area yang akan di keep. Nah, saya klik area-area yang di keep yang mana? Ya, terutama yang tulisan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini lumayan makan waktu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba tambahkan lagi. Nah, ini harusnya warnanya hilang. Oke, ini ternyata ada di sini. Kita remove background lagi. Oke, kita keep changes teman-teman. Nah, hasilnya nggak begitu bagus ya teman-teman. Nah, cara lain, alternatif lain selain menggunakan remove background yang merupakan built-in feature dari Word ini, yang biasa saya lakukan adalah saya memanfaatkan situs di web itu ada. Jadi sebetulnya ada banyak teman-teman ya. Nah, saya memanfaatkan ini remove.bg website ini untuk menghapus background sebuah gambar. Nah, ini biasanya hasilnya sangat bagus teman-teman. Kita coba saja ini stempel. Ops, ini yang tadi. Saya mulai dari ini yang hasil nyoba tadi. Saya mulai dari awal saja. Nah, ini kita upload gambarnya. Oke, maaf. Biasa yang saya lakukan adalah saya memanfaatkan third party yang ada di website teman-teman. Nama websitenya itu remove.bg. Nah, kita cukup upload gambarnya ya teman-teman. Nah, saya sudah pilih. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bisa dibilang cukup perfect, memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini hasilnya remove background ya.
Kemudian dari sini kita bisa download sebetulnya, atau paling simple kita copy saja dengan cara klik kanan. Nah, ini ada copy image, kemudian kita paste ke sini teman-teman. Kita paste ke sini. Nah, hasilnya gede sekali. Oke, kita perkecil. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kita perbesar lagi supaya proporsional. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Sangat apa namanya, sangat bagus, cukup baik, sehingga benar-benar apa namanya, kelihatan real. Nah, kita coba koreksi apakah masih ada yang kurang kalau kita bandingkan dengan dokumen yang jadi rujukan. Seharusnya sudah oke ya. Nah, ini apa namanya, contoh tutorial ya, membuat surat undangan pertemuan atau rapat atau yang sejenis. Sangat mudah. Jadi apa namanya, cukup ikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Saya yakin teman-teman bisa semua. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman.